Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Anjeli. Kita dari Hello Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari kampung Inggris, yakni Mr. Pipsi Indrawan sebagai CEO sekaligus tutor dan pemilik kursusan Mr. Pipsi di kampung Inggris. Bintang tamu kita kali ini sangat wah dan sangat kita tunggu-tunggu karena pembahasan ini sangat menarik ya, yakni bahasa Inggris sebagai pemersatu bangsa temanya. Bagaimana Mister? Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa karena temanya hari ini juga tema yang luar biasa. Ini kita santai-santai aja ya Mister, jangan tegang. Ini temanya mengenai tentang the most important English language in our world, atau bahasa Inggris sebagai pemersatu dunia. Itu pandangan Mister itu seperti apa? Atau bagaimana gitu kalau mendengar stigma seperti ini? Tidak dipungkiri kalau kita bicara tentang bahasa Inggris itu adalah part of the international language. Jadi everyone come to kampung Inggris ini dari Sabang sampai Merauke untuk belajar bahasa Inggris untuk menggapai mimpinya. Jadi bahasa pemersatu karena bahasa Inggris digunakan bahkan hampir 80% masyarakat dunia itu menggunakan bahasa Inggris. Di dunia pekerjaan atau pendidikan ya? Atau betul. Gimana menurut Mister, kenapa hanya bahasa Inggris itu lebih populer dibanding kayak bahasa pemersatu juga bisa dikatakan bahasa Arab? Kan sekarang kan udah masuk dunia kan, kayak bahasa apa satu lagi itu Chinese. Nah, itu kenapa tetap populernya tuh di bahasa Inggris? Seperti kita ketahui dari sejarahnya, kalau bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional itu tidak serta-merta. Kenapa? Karena sejarahnya bahasa Inggris itu dari beberapa negara-negara jajahan, yang mana pada waktu itu negara-negara jajahan seperti negara-negara Hong Kong, Singapura, kemudian India, itu yang menjadikan bahasa Inggris menjadi the second language dari bahasa administratur mereka. Dari situ maka bahasa Inggris menjadi banyak penggunanya daripada bahasa yang lainnya. Literatur pun juga banyak berasal dari berbahasa Inggris, seperti itu. Oh, kalau bahasa Inggris ini mudah nggak sih dipelajarinya sebetulnya? Kan kita nggak terbiasa dari lahir langsung tahu nih bahasa Inggrisnya seperti apa gitu tuh. Menurut Mister gimana? Kalau mudah atau tidak itu sebenarnya tergantung dari pembelajarnya sendiri. Karena ketika kita bicara tentang belajar bahasa Inggris, ada beberapa tips dan trik untuk membuat bahasa Inggris itu mudah. Yang pertama adalah goals, fokus pada tujuannya. Ketika kita fokus pada goals kita akan belajar dengan tekun. Kalau kita tidak punya goals, maka kita tidak akan pernah belajar dengan tekun bahasa Inggrisnya. Jadi kita punya target. Ketika belajar, kita punya purpose untuk apa belajar bahasa Inggris. Yang kedua adalah kita lalui step-stepnya. Jadi dengan melalui step-stepnya, maka kita akan tahu dasar-dasarnya. Jadi dengan dasar bahasa Inggris yang kuat, orang akan lebih mudah dan lebih cepat menguasai bahasa Inggris ketika kita tidak secara instan, tetapi kita secara tahapan-tahapan belajar bahasa. Dan yang terakhir adalah kemauan yang keras. Jadi kemauan yang keras kita terhadap tujuan kita belajar itu berimbas kepada penguasaan kita. Sedangkan untuk teori dan lain sebagainya itu sama seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sama ya, berarti kayak cuman kalau kita mau ya pasti bisa gitu bahasa Inggris. Tapi kalau Mister temuin nih beberapa murid atau mahasiswa kan dari Sabang sampai Merauke kan banyak tuh. Itu kesulitan di mereka tuh apa? Dari speaking, grammar, kadang mereka nih tahu ada yang bisa ngomong tapi nggak bisa grammar, atau yang tahu grammar nggak bisa ngomong. Itu lebih the most important yang mana itu? Lebih menguasai yang mana? Bagi pembelajar awal memang grammar itu adalah momok. Jadi ketika kita pembelajar dewasa biasanya grammar itu kita udah ngomong itu udah takut salah, nulis itu udah takut salah. Karena kita tahu bahwa pembelajar dewasa kalau sudah tahu teorinya takut salah, akhirnya tidak berani untuk mencoba. Jadi yang paling sulit adalah bagaimana mempelajari struktur dalam tata bahasa atau yang biasa dikenal dengan grammar. Sedangkan 4 kemampuan skillnya itu juga dari listening, speaking, reading, dan writing
itu tergantung dari kemampuan dari masing-masing dalam penyerapan bahasa. Seperti itu. Itu sebenarnya kan bahasa Inggris kan kalau kamu, saya ngerti, Mister ngerti, itu udah terjadi interaksi kan udah selesai ya kan? Betul. Itu tuh bagaimana? Kadang orang juga kita tuh ada yang udah paham nih, mau ngomong aja tuh takut karena takut disalahkan. Itu stigma yang kayak gitu gimana menurutmu? Jadi kalau kita berproses di dalam belajar bahasa Inggris, kalau di kampung Inggris ini ada beberapa level. Jadi ketika kita basic, pembelajar basic learner, maka if you understand and understand is enough, gitu kan. Jadi jika Anda mengerti dan saya ngerti cukup, itu basic. Nah setelah kita mempelajarinya, kita akan naik level ke level intermediate. Jadi bagaimana penggunaan apa yang sudah kita pelajari, walaupun salah, mulai dari building idea, kosakata, bagaimana kalimat, itu di intermediate masih ada pemakluman. Tapi kalau dalam tahap advance, misalkan kita mau scholarship atau kerjaan sebagai academic speaking atau professional speaking misalkan, maka kita harus menggunakan grammar atau tata bahasa yang lengkap. Karena itu berkaitan dengan impoliteness dan politeness. Itu bicara tentang kemampuan dalam level edukasinya dan sebagainya. Jadi menyangkut semuanya. Jadi kalau sudah lancar fluency in English, kita bisa menggunakan semua keilmuan yang sudah kita pelajari. Iya sih. Tapi ada juga nggak sih kayak beberapa negara yang nggak menggunakan grammar? Ada atau enggak? Kalau penggunaan grammar itu kalau di dalam tata bahasa itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang daily spoken language atau bahasa sehari-hari. Seperti layaknya bahasa Indonesia. Ketika kita bercakap-cakap menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan atau IED. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Ketika kita making a conversation, kita tidak butuh full of grammar. Tetapi ketika kita dalam diskusi akademik, professional meeting, untuk tender perusahaan, atau mungkin untuk lobby, kemudian untuk diskusi akademik, all for the presentation itu pasti menggunakan need grammar. Itu hanya susunan kata. Ibaratnya kalau kamu sudah makan atau kamu udah makan, nah itu kan cuman kita kalau ngomong kayak gini ya, it's okay, you use that, right? Nah, tapi kalau mungkin itu tadi grammar itu lebih ke susunannya buat di bidang akademis, kayak sebuah perusahaan dan segala macam ya kayak gitu. Dan lagi nih Mister, kalau anak-anak itu lebih senengnya belajar itu di sini tuh kayak tertarik speaking, kelasnya tuh full speaking atau full di grammar kayak gitu. Jadi balik lagi kepada tujuannya masing-masing. Jadi kalau di kampung Inggris ini ada dua kategori course atau dua kategori kursusan. Yang pertama adalah kategori fun learning, yang mereka hanya mengambil kesenangan dari belajar bahasa Inggrisnya, mulai dari game, icebreaker, speakingnya, dan sebagainya. Tapi ada yang serious learning, yang mereka sudah punya tujuan dan target. Nah, kalau yang sudah serious learning ini, mereka akan lebih serius. Kalau speaking dan grammar dibandingkan, mereka akan lebih suka dengan speaking, karena mereka don't need to think, gitu kan. Tapi kalau grammar, they want to think a lot, gitu kan, dengan grammar-grammarnya masing-masing. Jadi, kalau yang full atau nggak full itu tergantung dari siswanya sendiri. Jadi hari ini kursusan speaking itu lebih banyak daripada kursusan grammar kalau di kampung Inggris. Iya sih ya, lebih asik gitu biasanya. Betul. Iya sih, lebih asik. Kalau misalkan itu tuh penguasaan speaking, orang-orang biasanya tuh bisa langsung lancar gitu, cas-cis ngomong bahasa Inggris itu berapa lama itu biasanya? Jadi kalau untuk durasi penguasaan speakingnya itu tergantung pada orang, balik lagi tergantung pada orang masing-masing. Karena secara teoritikal kan kita punya yang namanya linguistic intelligence. Nah, linguistic intelligence itu adalah kecerdasan linguistik seseorang. Jadi kemampuan untuk penyerapan bahasa, untuk belajar bahasa seseorang itu beda-beda. Nah, ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari environment. Kalau di kampung Inggris ini kan ada yang disebut dengan English area, Camp English area, kemudian ada yang dimana menerapkan harus berbahasa Inggris, pedagang juga berbahasa Inggris. Nah, itu mempercepat. Jadi kalau semua yang ada di lingkungan sekitar itu mempercepat, maka 1 sampai dengan 3 bulan mereka bisa menguasai dengan lancar. Tapi kalau tidak didukung dengan lingkungan, misalkan kita di rumah, tidak ada partner dan sebagainya, itu akan sangat lambat sekali. Walaupun kita menghafal kayak setiap hari kita menghafal kayak
vocab kayak gitu, dibanding dengan kita punya banyak teman, kita seling interaksi itu lebih cepat berarti kayak gitu. Betul. Karena intinya kalau penguasaan bahasa atau belajar bahasa itu adalah praktek. Baik itu di writing maupun di speaking itu adalah praktek. Nah, ketika kita prakteknya banyak, maka kita akan cepat menguasai. Jadi kami punya pengalaman ketika menciptakan English environments di luar pulau di salah satu institusi sekolah. Dan itu kita hanya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menciptakan English environment all 100% in English. Dan itu luar biasa. Ya, 100% in English dengan ala kampung Inggris. Nah, di situ intinya adalah dari semua stakeholder, mulai dari guru, kemudian security, kantin, semuanya punya visi yang sama untuk menciptakan itu English environment. Dan kemampuan siswanya sudah punya dasar. Jadi ketika sudah punya dasar akan lebih cepat. Dan kita tinggal push aja dengan berbagai variasi praktek. Seperti itu. Itu berarti ada metode tersendiri atau memang karena praktek everyday? Kalau praktek, inilah yang membedakan kampung Inggris dengan yang lainnya. Jadi kebetulan perusahaan kami itu fokus pada speaking, sehingga kami punya metode pendekatan yang berbeda-beda. Jadi setiap lingkungan itu berbeda-beda. Yang pertama metodenya adalah bagaimana kita habitual learning-nya itu jalan. Jadi habitual learning itu adalah pembiasaan dari mereka untuk mau berbahasa. Jadi menggunakan punishment, menggunakan one word itu ada sanksi, ketika speak bahasa, kemudian bagaimana sistem-sistem spy, misalkan kalau ada teman-teman yang pakai bahasa Indonesia, maka dia nanti akan ada reporting dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah habitual learning. Nah, ketika kita terbiasa menggunakan, maka kita akan lebih mudah lagi untuk menciptakan itu. Itu metodenya. Metodenya kayak gitu, kayak need punishment juga berarti ya, biar kayak gimana. Itu atau ada lagi dorongan-dorongan yang ayo speak bahasa atau gimana, motivasi. Everyday kan kayak I'm tired to speak English. Kan kadang ada yang I'm tired to study gitu. Saya capek mau belajar ini, atau ada dorongan dari mentor-mentor atau gimana supaya tetap lebih semangat gitu. Jadi lack of motivation atau kurangnya motivasi belajar atau kemauan itu akibat di circle-nya sendiri. Jadi ketika kita berada di circle yang tepat atau lingkungan yang tepat, kita akan jadi sesuatu yang tepat. Maksudnya, contoh anak-anak yang lagi mencari beasiswa scholarship overseas gitu ya, ke luar negeri, baik itu LPDP, Chevening, AAS, mereka selalu bersirkel dengan orang yang punya mimpi yang sama. Nah, maka motivasi itu akan tetap terjaga untuk tetap belajar bahasa Inggris, tetap belajar IELTS, TOEFL mereka kejar, dan sebagainya. Karena mereka berada di lingkungan yang saling menguatkan. Nah, ada yang dimana salah kita lingkungannya. Jadi kita kalau di kampung Inggris ini ada yang suka nongkrong, kemudian kebanyakan nongkrong. Akhirnya ada istilah di kampung Inggris ini adalah pari jahat. Di mana pari jahat itu kita terlalu terjebak dengan kenyamanan-kenyamanan, akhirnya tingkat belajar kita menurun. Kita nggak mau belajar akibat gangguan-gangguan atau faktor eksternal. Seperti itu. Ya kayak cinlok gitu ya bahasanya. Betul sekali. Kayak udah males belajar gara-gara itu ya. Ke bawah suasana. Ke bawah suasana. Atau ada juga yang kayak gitu tuh kadang motivasi loh, Mister. Betul. Motivasi yang lebih, ayo pagi-pagi aku tungguin kamu ya di kelas. Kayaknya bisa jadi ya kayak gitu. Tapi banyakkan motivasi atau banyaknya lack of motivation, itu pertanyaannya kan? Iya juga sih, lebih kayak kadang ya kalau lagi down, mana banyak tugas, kadang dari tutor lagi ada problem sama someone, itu juga mengganggu. Jadi kalau dalam istilah saya itu, ketika kalian belajar, jadilah student yang profesional, jangan student yang emosional. Jadi kalau student yang emosional, selalu dia melibatkan perasaan ketika belajar. Akhirnya ada teman-temannya yang menarik hatinya, akhirnya mereka ini dan sebagainya, memiliki hubungan tanpa status dan sebagainya, itu ternyata merusak. Itu namanya adalah student emosional. Jadi mereka hanya menggunakan emosionalnya untuk belajar. Tapi kalau student profesional, dia fokus saja dengan apa yang mereka kerjakan. Dan kebanyakan hari ini yang datang ke kampung Inggris ini bukan student emosional, tapi student profesional. Jadi di situ.
Karena dia udah jauh-jauh kan. Betul, Gitu. sudah mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga, serta fokus mereka terhadap masa depan, mereka lebih jelas. Lebih jelas karena udah ada tujuan yang tertata kayak Betul. gitu. Yang kalau terakhir ini kan kita dari Sabang sampai Merauke ini kan banyak-banyak bahasa kita ya di Indonesia. Mereka tuh need to learn English more. Itu tuh kayak satu Mister tuh ada nggak sih yang kayak dari Sabang sampai Merauke nggak boleh menggunakan bahasa daerah, kalian harus menggunakan bahasa Inggris di camp area atau di kelas. Jadi kalau dengan sistem English area itu memang ketika berada di camp itu harus menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kita tidak menafikan karena mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, mereka menggunakan logat atau aksen bahasa Inggrisnya ke dalam bahasa daerahnya ke dalam bahasa Inggris mereka. Jadi bukan tidak boleh menggunakan bahasa Inggris gitu ya, tetapi tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bukan begitu. Tapi logatnya itu jadi macam-macam. Jadi itu yang menariknya belajar bahasa. Logat mereka tidak bisa dihilangkan dari Sunda, dari Madura, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Itu akan ketahuan bahasa Inggrisnya. Oh, ini anak Sulawesi kayak gitu kan. ya. Biasanya itu kan Inggris yang di Indonesiakan istilahnya kan, kayak bukan yang Inggris di apa tuh? Inggris yang di Indonesia, bukan Indonesia yang di Inggris kan jatuhnya kayak gitu ya. Oh iya ya udah Mister. Mungkin hanya ini ya. Terima kasih banyak Mister waktunya untuk kita bisa berdiskusi. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan boleh lagi. Mungkin hanya sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.